Terima kasih Pak Untung. Ya, semoga sehat selalu. Ya, ini kan iya, ini tadi juga ada penulis Pak Kelik yang gabung, tapi kok hilang sekarang. Jadi ini ada juga ada buku tentang 50 apa Mas Taufik? Bukunya judulnya 50 album. 50 album Indonesia terbaik tahun 55 sampai 2015. Oh. Ya, jadi itu sepanjang masa dan salah satu rule-nya itu adalah satu band atau satu penyanyi itu cuman boleh punya satu. Jadi seleksinya itu jadi misalnya Gomblo punya katakanlah 10 album. Ya. Pilih yang paling baik dari katalog dia, baru kita masukkan ke sana gitu. Jadi nggak bisa ada artis yang punya 2 di list itu karena kan cuma 50 gitu. Jadi spotnya sedikit. Nah, untuk album Gomblo itu kemarin kita pilih dewan jurinya itu 6 orang sepakat kalau justru yang Sekar Mayang itu album Gomblo yang paling baik dan masuk di 50 besar album Indonesia terbaik. Kalau nggak salah nomor 18 atau nomor 18, sorry. Dan setelah bukunya terbit, kita agak nyesel gitu. Harusnya bisa masuk top 10. Oh. Ya karena setelah didengarkan terus itu, wah ternyata jauh lebih baik dan banyak yang sebenarnya bisa dia kalahkan gitu untuk masuk ke top 10 kalau bukan malah top 3 gitu. Ya karena kan memang bukunya harus terbit. Jadi waktu itu kesepakatan waktu itu dipakai dulu. Nanti mungkin di masa depan akan direvisi lagi. Tapi album Sekar Mayang yang kemarin kita pilih sebagai bukan salah satu yang paling baik dari album. Sekar Mayang ini Hong Wilaheng itu ya Mas? Iya Bu, yang ini yang ada Kintamani. Kintamani. Ada Becaan juga. Ada yang Karangkitri. Ya, yang bahasa Jawa semua. Iya, Hong Wilaheng ya. Ya, Hong Wilaheng. Kira-kira alasannya apa Mas kok memilih lagu itu ya Dewan Juri ya? Jadi mungkin sebenarnya secara kualitas keseluruhan sebagai satu album gitu. Jadi di album itu sama sekali nggak ada track yang dalam arti jelek gitu. Artinya semua lagu di situ itu diciptakan sebagai satu kesatuan dan nggak ada yang filler gitu. Itu semua kalau dipilih bisa jadi hit. Terutama yang yang lagu pertama itu yang Hong Wilaheng yang akhirnya kan dipakai oleh Gomblo di album yang lain juga gitu. Jadi menunjukkan kalau emang itu komposisi yang memang bagus dan kayaknya almarhum suka banget sampai dia rekam ulang untuk album yang lain gitu. Sebenarnya kita dengerin juga kalau yang album pertama itu yang Nadia Atmosfer itu memang kayak runner up gitu. Sempat ini bisa nih antara Sekar Mayang atau Nadia. Cuman mungkin secara harmoni dan secara melodi itu nggak sekuat Sekar Mayang gitu. Karena Sekar Mayang itu secara genre hampir lengkap musiknya gitu kan. Ya Mas ya, musiknya musiknya di Sekar Mayang itu ada country, ada folk, ada rocknya, classic rock, ada psychedelic rock, ada solo gitar yang Omai Rama aja kalah gitu. Solo gitar yang kalau nggak salah di track 12 atau track 11 itu ada gitar solo yang bagus banget. Iya, saya nggak tahu itu almarhum atau bukan yang main gitar gitu. Bukan ya? Kayaknya. Elektrik. Kalau gitar elektrik Pardi. Kalau akustik Gomblo. Ya. Nggak Gomblo, kadang-kadang nggak akustik. Ada satu lagi saya lupa siapa namanya. Ada satu lagi, mungkin Mas Bob yang tahu. Ini saya hubungin Mas Bob kok sedang nggak on ya. Malu Pak Bob katanya. Ya korek malu. Iya, ini ada juga Mbak Fatimah Kamtari. Mbak, saya ingin minta pendapatnya untuk ini kan ada banyak sekali buku-buku tentang musik yang mungkin tahun ini banyak sekali bermunculan. Ini gimana Mbak? Apalagi buku tentang ini tadi 50 album terbaik ini kan bagus banget toh untuk menambah wawasan kita
barangkali ada langkah-langkah dari Perpustakaan Nasional untuk mendiskusikan atau apa gitu, gimana Mbak Ima? Oke. Sebenarnya kalau bukunya bagus memang ada potensi untuk dibedah ya. Cuman bukunya memang harus ada dulu. Terus kemudian kalau itu bukunya terbitan seperti yang disampaikan oleh Pak Jarwo kemarin itu, kalau bukunya itu terbitan Jawa Timur atau bukunya itu tidak terbitan Jawa Timur tetapi membicarakan tentang hal-hal yang berbau dengan Jawa Timur, itu penerbit menyerahkan ke perpustakaan minimal 1 buku itu masuk ke koleksi deposit. Nah, kalau ada usulan untuk dibedah, ada kemungkinan untuk dibedah. Cuman kan kalau dinas provinsi itu, perpustakaan provinsi itu kan kaitannya sama anggaran, terus sama kegiatan yang diajukan. Tetapi bisa juga dibedah seperti yang kemarin Mas Dimas yang kita membahas buku yang kedua, yang di bahasa. Nah, kita kan pernah live IG yang bahasa, yang bahas apa saja itu, yang setiap hari Jumat pukul 10 hingga 11 siang. Itu bisa dimasukkan di situ, bisa dibedah di situ. Cuman saya kok belum tahu bukunya ya Mas Dimas ya. Ya baru di launching juga Mbak. Menurut saya ini menarik sekali, barangkali ada diskusinya. Jadi harus ada Jawa Timurnya ya Mbak ya. Kalau mau dimasukkan ke koleksi deposit, di koleksi sebagai lokal konten, koleksi Jawa Timuran memang disumbangkanlah ke perpustakaan minimal satu buku gitu. Ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan misalnya itu bukan terbitan Jawa Timur, bisa dibedah asal bukunya memang memenuhi syarat untuk dibedah. Kalau buku dibedah itu kan pertama tahun terbit baru, kemudian bestseller. Kebetulan yang kemarin yang Gombloh itu kan lokal konten juga, kami punya kepentingan untuk itu. Makanya kenapa kemarin Pak Jarwo menyampaikan kalau lokal konten bisa disumbangkan ke perpustakaan minimal 1 buku. Kemudian juga kan Gombloh ini kan sesuatu yang ya akhirnya menarik orang seperti saya untuk mengenal Gombloh lebih jauh lagi. Walaupun bukan yang pertama, saya tahun 88 itu saya sudah usia 11 tahun. Nah, di masa kecil saya berpikir ketika lagu Apel dan Kugadekan Cintaku itu booming, kalau tidak salah kemudian ada sang penyanyi meninggal dunia ya, Cicak Gombloh meninggal. Mohon koreksi jika saya salah informasi ya. Betul. Tahun 88. Oke, usia saya 11 tahun. Dan itu yang saya kepikir itu justru saya malah memikirkan Remi. Usia 11 tahun saya mikir Remi loh. Nek Gombloh meninggal, bapaknya meninggal, terus apa sing ngopeni Remi? Seperti itu. Itu pertanyaan saya waktu itu. Kemudian lama-kelamaan tertumpuk dengan pikiran yang lain sehingga saya lupa. Sampai akhirnya bukunya Mas Dimas itu diserahkan oleh Pak Jarwo kepada saya untuk dibaca. Nah itu pertanyaan awalnya saya ingin tahu kelanjutannya bagaimana sih si Remi dan ibunya gitu. Tapi ternyata memang sih bukunya Mas Dimas ini memberikan informasi yang lebih kepada saya, kompleks sehingga menarik ya gitu. Makanya saya sangat sepakat ketika itu dibedah bukunya dan saya didapuk menjadi moderator gitu. Dan sebagai moderator kan seharusnya saya harus mengimbangi ya. Menguasai. Harus tahu isinya. Harus menguasai, saya harus lebih tahu, harus mengimbangi pembedahnya penulisnya kan gitu. Dan misalnya kalau nanti yang 50 apa itu tadi? Yang 50 buku yang akan dibedah yang baru di launching itu misalnya kalau mau dibedah yang minimal perpustakaan punya dulu gitu. Kalau saya kirim ke Mbak Fatimah bisa deh. Paling nggak buat jadi koleksi aja. Nanti saya minta alamatnya aja. Oke. Perpus Provinsi Jawa Timur. Pak. Oke. Fatimah ya. Menurut kunjungan nomor 32. Saya sangat senang sekali. Saya sangat senang karena saya memang hobi membaca. Dengan sesuatu yang baru saya juga sangat tertarik ya, gitu. Oke.
Mungkin bisa Iya. begitu Mas Dimas. Nggih. Tapi jangan percaya buku saya, bener-bener percaya Mbak. Soalnya ini tadi aja banyak yang cerita baru-baru. Sampai sendiri aja galau kok Soalnya ya. baru ingat. Makanya harus baru ada ingat. sequel kedua nanti cerita tentang Bu Betul. Sule, cerita tentang Lemon Tree tersendiri seperti itu loh. Ya. Karena memang informasi-informasi lagu-lagu ya, sejak saya membaca bukunya Mas Dimas Gombloh ini, saya akhirnya lihat di YouTube lagu-lagunya Gombloh itu. Ya, banyak sekali ternyata banyak. Saya nggak tahu kalau lagunya ini tuh ternyata pengarangnya Kak Gombloh ya gitu. Banyak yang saya tidak tahu bahwa itu pengarangnya Kak Gombloh. Termasuk Nadia dan Atmosfer itu saya kepo. Itu suaranya siapa, Bu? Itu Bu Suli ya? Suaranya lembut, cuman siapa? Bu Rate Yang- yang nyanyi. Mbak. Iya. Oh gitu, suaranya Bu Rati. Suaranya lembut, cuman kayaknya di YouTube tuh hanya ada satu lagu itu saja, nggak bisa versi-versi lain nggak ada. Tapi suaranya ya maksud saya lagunya tuh remeng-remeng gitu, saya nggak jelas dengan syairnya seperti itu. Cuman kalau suaranya si Bu Rati itu ternyata memang merdu pada zamannya merdu sekali. Saya mengingatkan kayak penyanyi siapa ya? Iin Parlina cuma beda ada S. Iin Parlina kan fase di S itu kan beda gitu. S gitu. Kalau Bu Rati enggak gitu. Saya salut gitu. Ini gara-gara Mas Dimas sih pokoknya. Boleh gara-gara Oke. saya. Ya ini loh bukunya menarik semuanya. Gara-gara aku mikir Remi ki apa selanjutnya tambah mendapat banyak dari sini. Gitu. Remi tambah ireng pokoknya Mbak. Oh gitu ya. Ya. Mana anaknya? Ya, pokoknya sehat semua, nggih.